Film Oppenheimer yang digarap oleh Christopher Nolan mendapat banyak pujian dari kritikus dan penonton. Film yang tayang pada Juli 2003 lalu menceritakan perjalanan hidup Oppenheimer, seorang ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Kalian ingin tahu lebih dalam kenapa Oppenheimer dijuluki sebagai Bapak Bom Atom? Mari kita bahas. Julius Robert Oppenheimer lahir pada tanggal 22 April 1904 di New York City. Oppenheimer besar di sebuah apartemen Manhattan. Ayahnya bernama Julius Oppenheimer, seorang imigran Jerman yang bekerja di bisnis impor tekstil milik keluarganya. Sedangkan ibunya, Ella Friedman, adalah seorang pelukis yang tinggal di New York selama beberapa generasi. Oppenheimer memiliki seorang adik laki-laki bernama Frank, yang kelak menjadi seorang fisikawan juga. Saat berusia 18 tahun, Oppenheimer masuk ke Harvard University dengan studi mayor kimia. Di Harvard, sebuah mata kuliah tentang termodinamika menarik perhatiannya dan membuatnya mendalami fisika eksperimental. Oppenheimer lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, ia menempuh studi pascasarjana dan bekerja sebagai peneliti di laboratorium Cavendish University of Cambridge. Kemudian, Oppenheimer pindah ke University of Göttingen yang merupakan pusat fisika teori termasyhur di dunia. Ia bertemu dan belajar dengan beberapa tokoh terkemuka saat itu, termasuk Max Born. 2 tahun berikutnya, Oppenheimer menjadi profesor di Universitas California dan bekerja sebagai pengembang ilmu fisika. Kemudian, pada tahun 1930, Oppenheimer mulai terlibat dalam dunia fisika atom dan nuklir. Sejak itu, Oppenheimer dikenal sebagai sosok yang menonjol di kalangan ilmuwan, khususnya di bidang teori fisika, dan banyak menyumbangkan pemikirannya dalam fisika atom dan nuklir. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membuat proyek rahasia untuk mengembangkan bom atom. Proyek ini merupakan bentuk respon mengenai bencana kemanusiaan yang bisa saja terjadi apabila Nazi menjadi pihak pertama yang berhasil membuat bom atom. Proyek ini awalnya diberi dana sebesar $6.000 Amerika. Namun ketika pekerjaan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1945, anggarannya telah meningkat menjadi $2 miliar. Proyek Manhattan melibatkan beberapa laboratorium di lokasi yang rahasia di seluruh negeri. Kemudian, Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur proyek Manhattan dan mendirikan laboratorium di Los Alamos. Oppenheimer mengumpulkan para pemikir terbaik di bidang fisika untuk menangani masalah pembuatan bom atom. Karena kepemimpinannya dalam proyek ini, ia dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Usaha Oppenheimer dan para pemikir lainnya akhirnya membuahkan hasil. Mereka melakukan uji ledakan bom pertamanya pada 16 Juli 1945 di New Mexico, yang dikenal sebagai nama Trinity Test. Ledakan bom itu setara dengan 21 kiloton TNT, yang getarannya terasa hingga sejauh 160 km. Brigjen Thomas Francis Farrell masih ingat betul ekspresi Oppenheimer di detik-detik jelang detonasi dalam uji coba pagi itu. Ekspresinya begitu tegang, nyaris seperti tidak bernafas. Baru ketika bom atom itu sudah diledakkan dan memancarkan sinar serta gemuruh dahsyat, ekspresi Oppenheimer sedikit rileks. "Saya menjadi maut, saya penghancur dunia," tenang Oppenheimer. Pagi hari di tanggal 6 Agustus 1945, pesawat melintasi kota Hiroshima dan menjatuhkan bom atom ke pusat kota industri yang padat penduduk tersebut, hingga menyebabkan kehancuran yang masif. Bom atom tersebut memiliki daya ledak setara dengan 15.000 ton TNT, sehingga menyebabkan sekitar 140.000 penduduk meninggal dan 70% bangunan rata dengan tanah.
3 hari berselang, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom yang bernama Fat Boy ke kota Nagasaki yang berjarak sekitar 410 km dari kota Hiroshima. Bom atom tersebut mengakibatkan sekitar 74.000 warga sipil meninggal dunia, serta menghancurkan berbagai bangunan dan infrastruktur kota. Setelah pengeboman kedua itu, Jepang baru mengumumkan penyerahan negaranya melalui siaran radio pada 15 Agustus 1945. Dilansir dari berbagai sumber, Hiroshima dipilih sebagai sasaran pertama karena merupakan pusat ekonomi dan militer penting, sebab kota ini juga lolos dari kerusakan serius akibat serangan udara masa perang. Kemudian, Nagasaki menjadi sasaran kedua karena Jepang pada masa Perang Pasifik masih belum menyerah. Kota ini juga dikenal sebagai pusat militer Jepang. Lalu bagaimana perasaan Oppenheimer dengan temuannya tersebut? Oppenheimer awalnya senang dengan bom atom, namun semuanya berubah setelah uji coba Trinity, pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan, menurut Oppenheimer, pemboman Nagasaki tidak diperlukan dari sudut pandang militer. Oppenheimer jelas menyesal telah menimbulkan penderitaan para korban di dua kota itu. Namun, penyesalan itu justru ditanggapi amarah oleh Presiden Truman. Saat bertamu ke Presiden Truman, Oppenheimer mengatakan karena bom nuklir di Jepang, tangannya sekarang berlumuran darah. Pernyataan Oppenheimer itu membuat Truman marah dan tidak ingin bertemu lagi. Selepas dari proyek Manhattan, Oppenheimer menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat dari Komisi Energi Atom. Ketika menjabat di komite ini, Oppenheimer yang dihantui rasa bersalah atas dampak bom atom menjadi salah satu orang yang mendorong pemerintah untuk menghentikan pengembangan senjata, termasuk pembuatan bom hidrogen. Namun, pada tahun 1954, Oppenheimer dituduh memiliki afiliasi dengan komunis. Komisi Energi Atom akhirnya melakukan investigasi terhadap dirinya. Meskipun pada akhirnya Oppenheimer terbukti tidak bersalah, namun izinnya tetap dicabut dan ia diberhentikan dari segala kerjasama dengan pemerintah. Di kemudian hari, Komisi Energi Atom kemudian menyadari bahwa tindakan mereka terhadap Oppenheimer tidak adil. Mereka akhirnya memberikan rekomendasi agar pemerintah memberikan Enrico Fermi Award kepada Oppenheimer, sebuah penghargaan yang ditujukan kepada ilmuwan di bidang energi. Kemudian, Presiden Lyndon B. Johnson menganugerahi Oppenheimer penghargaan tersebut. Oppenheimer meninggal di usia 62 tahun pada 1967 akibat menderita kanker tenggorokan. Bertahun-tahun setelah kematiannya, warisan Oppenheimer masih meninggalkan dampak yang besar. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan mempelajari hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Menurutnya, mengenai penggunaan energi nuklir harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai senjata pembunuh.